Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Pemirsa masih di Market Buzz, langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada PNBN, direkomendasikan buy, supportnya di 1860, resisten hingga ke 2080. INKP juga direkomendasikan buy, supportnya di 7100, kemudian resisten di 7550. Ada Inco, saham dari barang baku yang kemarin juga menjadi penopang dari sektor barang baku. Inco dia juga direkomendasikan buy hari ini 3.500 hingga ke 3.970. Dari retail ada MAPI juga direkomendasikan buy 1375, resisten hingga ke 1.625. Ada PNBN, INKP, Inco dan MAPI. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hanswi yang merupakan pengamat pasar modal. Pak Hans, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja Pak Hans untuk PNBN Pak, kita akan ulas dari sisi teknikal terlebih dahulu. Analisisnya untuk buy di level berapa? Ya, memang kalau kita lihat saham PNBN ini cukup menarik ya. Memang kemarin berita terkait dengan ada pihak yang akan mengakuisisi bank ini mendorong saham ini bergerak naik ke atas. Saat ini saham memang bergerak dalam periode yang relatively sideways gitu ya. Tetapi shadow kemarin udah menembus resisten yang ada gitu ya. Jadi kalau nanti saham bisa tutup di atas 2100, ini kemungkinan dia akan melanjutkan tren naik ya. Ini jadi resisten terkuat saham ini. Sedangkan level spot memang agak jauh di bawah 1735. Jadi pelaku pasar bisa memilih kalau break 2010 itu melanjutkan penguatan, lakukan pembelian. Kalau enggak nanti buying weakness ketika level harga 1735 sampai 1750 untuk PNBN. Baik, secara teknikal penguatannya sudah cukup signifikan ini Pak Hans, terutama dalam 1 tahun terakhir. Intraday hari ini tampaknya juga 2050 level tertinggi dalam paling tidak dalam 1 tahun terakhir. Bagaimana gambaran pola dari pergerakan saham PNBN ini Pak, di tengah penguatan yang signifikan terjadi dalam beberapa waktu terakhir? Betul. Penguatan kalau kita lihat dari awal tahun, memang awal tahun harganya baru 1000, 1050, 1100 ya. Jadi kalau melihat dalam harga saat ini, kenaikan udah hampir 1 lipat ya. Tetapi lebih ditopang oleh rumor perusahaan akan dijual kepada pihak lain gitu. Dan secara teknikal sebenarnya ada pola consolidation ya yang terjadi dari Oktober pertengahan sampai dengan Desember ini gitu. Jadi hari ini kalau harga intraday terkuat di 2050, sebenarnya dia menunjukkan pola breakout yang terjadi. Dan ini harusnya membuka peluang bagi pelaku pasar untuk melakukan akumulasi beli ya. Baik. Nah, cut loss kalau dia gagal ya, kalau dia kembali lagi bergerak turun mungkin di 1960 kita bisa cut loss kalau dia gagal. Baik, kita bergeser ke samping kedua Pak untuk INKP, buy di level berapa? Ya, INKP sebenarnya sideways di level yang bawah ya. Kalau kita lihat dari Oktober itu trennya bergerak turun ke bawah gitu. Jadi melihat pola sideways yang ada saat ini, kita merekomendasikan akumulasi beli ya. Jadi level-level sekarang gitu ya, sebenarnya dari level 7075 sampai dengan level sekarang 7250 ini area kita untuk membeli INKP. Target kita awal dia harus tembus dulu 7.575 ya. Kalau dia bisa tembus level ini kita harapkan dia bisa menutup gap yang ada di 8.125 ya. Jadi cukup dekat di support, INKP spekulatif buy. Baik, dari INKP kita beralih ke saham pilihan ketiga pemirsa, ada Inco juga direkomendasikan buy. Tapi sebelum kita membahas Inco, Pak Hans, di perdagangan kemarin barang baku menjadi penopang terbesar untuk indeks harga saham gabungan, tidak hanya Inco, TINS, Antam, MDKA, BRMS naiknya juga cukup signifikan Pak. Sebenarnya rotasi sektor saja yang terjadi ketika indeks harga saham gabungan bergerak fluktuatif, atau memang ada hal-hal tertentu yang bisa diperhatikan untuk saham-saham yang ada di sektor ini Pak Hans? Ya, kalau kita lihat ada
perubahan pola, orang akan bergerak ke saham-saham yang value ya. Jadi saham-saham yang dianggap relatif murah itu lebih diakumulasi ya oleh pelaku pasar. Jadi kalau kita lihat seperti saham Inco sendiri itu dari Oktober awal itu tren turun ya. Tadinya harga saham di 4.400-an, kemudian turun di level terendah itu 3.000, sekitar 3.500-an ya. Jadi turun cukup banyak. Jadi kita melihat ini adalah pola pergeseran yang terjadi, orang bergerak ke saham yang dianggap punya fundamental bagus gitu ya. Sehingga kalau kita merekomendasikan untuk info ini sebenarnya beli ya pada level support paling dekat sekarang dari 36 sampai dengan 3770 ya. Ini area akumulasi beli untuk saham info. Nah, cut loss di bawah 3.500 gitu ya. Target terdekat kita berharap dia bisa tembus dulu 4.000 ya untuk kembali lagi bermain di level 4.300, 4.400. Baik, terakhir Pak Hans untuk MAPI, Anda juga rekomendasikan buy, analisis secara teknikal sehingga MAPI masuk juga ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, MAPI sebenarnya trennya juga turun ya, dari bahkan September akhir itu memulai tren turun. Harga MAPI waktu itu masih 1.800 ya, hampir 1.900 gitu. Dan saat ini sempat paling rendah di 1.375, tetapi kita lihat penurunan sekarang tidak bisa menembus low saat ini gitu ya. Volume relatif kecil dan kemarin harganya membentuk candle yang relatif lebih positif. Jadi kita merekomendasikan akumulasi beli untuk saham MAPI di 1.385 sampai 1.425. Cut loss yang akan kita lakukan kalau saham ini turun di bawah 1.350. Target kita saat ini adalah saham bisa tembus 1.580 sebelum nanti level resisten berikutnya 1.625 ya yang akan diuji coba oleh MAPI. Baik, MAPI posisi saat ini pasca pembukaan menguat di 1,07% di Rp1.420 per sahamnya. Ya, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Yang pertama tadi ada PNBN, INKP, Inco, kemudian MAPI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hans, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu updatean pembukaan indeks harga saham gabungan di sesi pertama pada pagi hari ini dan juga beberapa informasi lainnya terkait juga dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan posisi saat ini menguat di 0,57% di 7.491. Intraday bahkan mencoba untuk mendekati ke 7.500-an, tepatnya di 7.495.811. Sebenarnya indeks harga saham gabungan dibuka stagnan pada sesi pertama di 7.453, sempat memerah di 7.444 dan saat ini melanjutkan penguatan yang cukup signifikan di 7.497, tinggal beberapa poin lagi untuk menyentuh ke level 7.500-an. Ya, dapat Anda saksikan data di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan beberapa saham, kemudian juga pergerakan beberapa sisi indeks sektoralnya dan juga beberapa sisi saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan mengalami pelemahan yang cukup dalam. Dari sisi movers, BRMS tampaknya masih melaju di 1,80%. Kemudian Antam masih terus menguat di 1,54%. Kemudian PSAB masih melaju di 1,90%. Dan DAAS emiten pendatang baru yang mengalami kenaikan yang sudah cukup signifikan. Kemudian koreksi beberapa waktu terakhir hari ini juga menguat di 7,63%. Saham-saham dari barang baku tampaknya masih mendominasi. Sementara yang mengalami pelemahan di antaranya adalah ada XL tertekan di 1,75%. Kemudian ada film melemah di 1,84%. MTEK tertekan di 1,61%. LSIP dari saham-saham berbasis PO tertekan cukup dalam di 3,06% pemirsa. Sementara posisi dari pergerakan beberapa indeksnya dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana bisnis 27 ini mengalami penguatan tipis di 0,42%, ADX 30 menguat di 0,42%, dan selanjutnya ada ADX 30 ini juga mengalami penguatan dalam sisi persentase
Ya, itu dia updatean posisi pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga indikator pergerakan beberapa sektor penggerak dan pemberat di awal perdagangan di hari ini. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari ini. Indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan penguatan. Ya, Pak Han masih bergabung bersama dengan kami, Pak? Ya, Ya, siap Pak. terima kasih Pak Han sudah berpartisipasi dan semoga yang kita bahas tadi bisa menjadi referensi oleh para investor untuk menghadapi perdagangan di sepanjang hari ini. Pak Hans, terima kasih. Sehat selalu Pak Han. Ya, makasih Pak David. Selamat pagi Pak. Baik.